Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Nabila di pembelajaran geografi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pola dan juga faktor interaksi desa kota. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita dapat berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apa kabar anak-anak sekalian? Nah, Ibu punya satu motivasi nih buat kalian. Jadilah orang berilmu yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang cerdas yang mencerdaskan orang lain. Dan jadilah orang sukses yang mensukseskan orang lain. Sebelumnya, Ibu akan absen terlebih dahulu untuk anak-anak yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini. Kalian bisa langsung konfirmasi ke Ibu atau tidak bisa konfirmasi di WA group. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami akan pola dan juga faktor apa saja di dalam interaksi desa kota tersebut. Nah, untuk mengefektifkan waktu, Ibu akan membuka pematerian pada hari ini. Oke, sebelum ke inti materi, Ibu di sini ingin bertanya kepada kalian. Di sini kalian ada yang tahu nggak mengenai pengertian atau definisi dari interaksi? Nah, betul. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih dengan memperlihatkan atau melibatkan berbagai unsur sehingga melahirkan gejala atau fenomena atau bahkan masalah baru baik fisik ataupun non-fisik. Nah, di dalam interaksi desa kota tersebut kita juga harus mengetahui apa sih itu pola dan juga faktor-faktor yang bisa menyebabkan interaksi desa kota itu berlangsung di kehidupan keseharian kita. Nah, pola dari interaksi desa kota tersendiri ada beberapa pola nih. Di antaranya ada pola keruangan teratur atau regular pattern, yaitu pola keruangan yang memiliki bentuk geometris seperti persegi, segitiga, ataupun lingkaran. Contoh dari pola keruangan teratur ini adalah desa-desa di Jawa Tengah yang dibangun berdasarkan konsep kosmologi Jawa. Yang kedua ada pola keruangan tidak teratur atau irregular pattern, yaitu pola keruangan yang tidak memiliki bentuk geometris tertentu. Yang ketiga ada pola keruangan linear atau linear pattern, yaitu pola keruangan yang membentang sepanjang garis. Garisnya itu bisa baik itu jalan raya, sungai, ataupun garis pantai. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pola keruangan radial atau radial pattern, yaitu pola keruangan yang menyebar dari satu titik pusat ke segala arah. Ya, ini ada pola keruangan konsentris atau konsentris zone model, yaitu pola keruangan yang memiliki bentuk lingkaran berlapis dengan pusat kota sebagai inti utamanya. Oke, yang selanjutnya ada pola keruangan sektoral atau sektoral model, yaitu pola keruangan yang memiliki bentuk sektor-sektor yang memanjang dari pusat kota ke arah pinggiran. Dan yang selanjutnya ada pola keruangan inti ganda atau multi unit model, yaitu pola keruangan yang memiliki beberapa inti atau beberapa pusat yang tersebar di berbagai lokasi.
Nanti Ibu kasih tahu cuplikan ataupun gambaran mengenai pola-pola keruangan interaksi desa kota ya. Oke, untuk anak-anak, apakah pola interaksi keruangan desa kota dapat dipahami? Oke, kalau misalkan sudah bisa dipahami, selanjutnya Ibu akan masuk ke dalam faktor-faktor penyebab adanya interaksi desa kota ini. Oke. Nah, baik, interaksi keruangan desa kota dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong ataupun faktor penghambat hubungan timbal balik antar kedua wilayah tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan desa kota ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada ketersediaan sumber daya alam antara wilayah A dengan wilayah B sehingga menimbulkan kegiatan permintaan ataupun penawaran. Oke, yang selanjutnya ada faktor saling berintervensi atau intervening opportunity, yaitu kemungkinan adanya perantara ataupun penghambat yang dapat melepaskan antara interaksi A dan B seperti kehadirannya wilayah ataupun kota lain ataupun peristiwa lain yang tidak terduga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada transferability atau spatial transferability, yaitu berkaitan dengan pergerakan barang atau jasa atau gagasan yang dipengaruhi oleh jarak antar wilayah, biaya, sarana dan juga sarana transportasi. Oke, Ibu akan mencontohkan 3 faktor tersebut. Yang pertama yaitu ada region complementary. Nah, region complementary ini yaitu 2 wilayah yang sama-sama memiliki kekhasan atau ciri khas. Jadi, misalkan wilayah A ini memiliki perkebunan teh, sehingga di sekitar sana, di sekitar perkebunan teh tersebut, wilayah A atau kota A ini didominasi oleh produk-produk berbau teh, seperti teh celup atau kita ambil contoh sebagai teh celup. Sedangkan wilayah B ini yaitu penghasil tebu, sehingga tebu tersebut diolah oleh masyarakat dan dijadikan sebagai gula. Nah, orang yang di tengah, ya kan, orang A pengen bikin teh manis nih, karena dari wilayah A tidak memiliki gula, sehingga ada interaksi yang kuat ke wilayah B untuk mendapatkan gula. Wilayah B juga sama, ingin membuat teh manis, tapi kita tidak memiliki teh celupnya. Nah, orang-orang yang berada di wilayah B ini berinteraksi dengan orang-orang yang berada di wilayah A, sehingga kedua wilayahnya itu memiliki interaksi yang kuat. Itu disebut region complementary. Salah satu minus di wilayah A bisa terpenuhi dengan adanya wilayah B. Wilayah B memiliki kekurangan dipenuhi oleh wilayah A. Oke, mengerti anak-anak? Baik, selanjutnya yaitu ada intervening opportunity. Nah, apa sih bedanya intervening opportunity dengan region complementary? Nah, karena tadi wilayah A dengan wilayah B ini sangat kuat interaksinya, sehingga terdapat wilayah C, yaitu wilayah yang memiliki faktor penghambat atau faktor yang dapat melemahkan interaksi antara wilayah A dengan wilayah B. Nah, sebagai contoh, wilayah A yang tadinya memiliki teh dan wilayah B yang memiliki
gula pasir, sehingga dengan adanya wilayah baru, yaitu wilayah C, A, B, C gitu kan ya ini. Nah, yang tadinya wilayah A dengan wilayah B, jaringan interaksinya sangat kuat, tetapi dengan adanya wilayah C yang dapat menyuplai kebutuhan wilayah A. Misalkan wilayah A butuh gula nih, karena dengan memiliki inovasi terbaru, wilayah C membuat gula batu itu. Ia mensuplai kebutuhan ke wilayah A. Begitupun sebaliknya, dia pun mensuplai, wilayah C ini mensuplai kebutuhan ke wilayah B. Sehingga wilayah A dengan wilayah B ini jaringan interaksinya itu melemah. Nah, surplusnya ketika yang tadinya minusnya sumber daya gula dengan sumber daya teh, tetapi wilayah C ini memiliki keduanya, sehingga wilayah C ini bisa menyuplai apa yang dibutuhkan oleh wilayah A dengan wilayah B. Oke, dapat mengerti teman-teman? Baik, selanjutnya yaitu ada spatial transferability atau kemudahan perpindahan ruang. Nah, faktor ini sangat mempengaruhi akan kemudahan perpindahan barang ataupun jasa di suatu wilayah. Nah, kemudahan ini bisa berupa jaraknya yang lebih dekat, biaya transportasi yang lebih mudah, lebih murah, dan juga aksesibilitas yang lebih mudah ke wilayah tersebut. Semisal wilayah A, wilayah C dengan wilayah B. Ketiga wilayah ini saling berinteraksi. Tetapi wilayah A dengan wilayah C itu jaraknya lebih dekat dibandingkan ke wilayah B. Kalau enggak gini deh, kita tuh mau ke pasar. Dulunya itu ada wilayah B, pasar di wilayah B. Tetapi dengan adanya wilayah C dan di dalamnya terdapat pasar, orang-orang yang berada di wilayah A itu yang tadinya ke pasar wilayah B karena jaraknya jauh, jadi orang-orang yang berada di wilayah A ini merasa karena lebih dekat ke wilayah C dibandingkan ke wilayah B, maka masyarakat wilayah A lebih memilih berinteraksi dengan wilayah C. Ya, walaupun wilayah B dengan C itu sama-sama memiliki daya dukung, sama-sama memiliki infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai, tetapi dengan adanya kemudahan, jarak yang lebih dekat dan juga aksesibilitas yang lebih mudah dan biaya transportasi yang lebih murah, sehingga menyebabkan wilayah C ini menjadi salah satu pilihan masyarakat wilayah A untuk berinteraksi. Paham sampai sini anak-anak? Nah, baik. Selanjutnya yaitu ada dampak interaksi keruangan desa dan kota. Nah, bukan hanya menimbulkan dampak positif, tetapi interaksi desa kota tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi kedua wilayah ataupun lebih. Nah, salah satu dari dampak positif yaitu adalah pemanfaatan atau keuntungan, manfaat atau keuntungan dari yang diperoleh dari interaksi keruangan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adalah kerugian atau masalah yang ditimbulkan antar interaksi keruangan tersebut. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak mengenai pola dan juga faktor dan juga dampak dengan adanya interaksi desa kota tersebut? Nah, karena waktu sudah habis, jadi kita tutup pematerian
materi, pola, dan faktor interaksi desa kota pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari mengenai pola dan juga faktor interaksi. Nah, teman-teman juga bisa lihat apa aja sih pola-pola yang sudah disampaikan Ibu tadi, ya, mengenai pola yang linear, pola radial. Apakah di rumah kalian, di rumah sekitar kalian itu sesuai dengan pola yang telah kita pelajari tadi? Kalau misalkan sesuai, boleh nanti teman-teman anak-anak bikin tugasnya ya. Tugasnya yaitu bikin analisis mengenai daerah sekitar kalian, atau mau itu rumah, mau itu sungai ataupun gimana, mengenai polanya dan juga faktor apa aja yang berkaitan dengan adanya pola-pola tersebut. Nanti bisa langsung dikumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu bikin dulu linknya, bikin dulu room pengumpulannya. Kalau misalkan sudah, kalian mengisi langsung kirim ke Google Classroom. Oke, Ibu cukupkan sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, dan juga bisa kalian juga bisa mengambil inti dari materi pola dan juga faktor interaksi desa kota. Mungkin Ibu tutup untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga kita sehat selalu, semoga kita berada di lindungan Allah, semoga kita semangat untuk belajar hal-hal baru di kehidupan di hari ini ataupun besok ataupun hari-hari yang akan datangnya lagi. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.